Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pembangunan Sektoral dan Regional. Adapun topik yang akan kami bahas adalah strategi pembangunan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kemudian adapun anggota kelompok kami yaitu Amrullah, Asnidar, Nurlinda, Nurkalbi, Raisul Rahma, Fitrayana Yuliandari, dan Titania Dinda Lestari. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk membacakan materinya. Perencanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Lama. Pada era Orde Lama, masa pemerintahan Presiden Soekarno antara tahun 1959 sampai 1967, pembangunan dicanangkan oleh MPR sementara yang menetapkan setidaknya 3 ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional. Dengan dasar perencanaan tersebut membuka peluang dalam melakukan pembangunan Indonesia yang diawali dengan babak baru dalam penciptaan iklim Indonesia yang lebih kondusif, damai, dan sejahtera. Proses merehabilitas dan merekonstruksi yang diamanatkan oleh MPRS ini diutamakan dalam melakukan perubahan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional yang telah di era oleh kemiskinan dan kerugian pasca penjajahan Belanda. Orde Baru, peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30 SPKI, menandai pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966, Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Pemerintah 11 Maret itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh. Pada masa Orde Baru pula, pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya, dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Reformasi. Setelah terjadi berbagai goncangan di tanah air yang berbagai tekanan rakyat kepada Presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini ditandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan mulainya reformasi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor pertanian, pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi dalam pembangunan Orde Lama. Masa pemerintahan Soekarno, kebijakan ekonomi pembangunan masih sangat labil yang didera oleh berbagai persoalan, antaranya pergejolakan politik yang belum kondusif dan juga sistem pemerintahan yang belum baik sehingga berdampak pada proses pengambilan kebijakan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu, pemerintah sukses menghadirkan suatu stabilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah, maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan kebijakan, terutama dalam hal anggaran negara. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai personal ekonomi yang diwariskan oleh Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemulihan ekonomi, kinerja
BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Itulah tadi materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.